Ya, selamat malam pada Roma Ramani, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Berjumpa lagi bersama kita DSO dapat serta online pada hari ini, ya. Pada hari ini hari Kamis, ya, dan tanggal 18 Desember. Semoga cahaya kita tak selalu bertemu di dalam hati. Semoga dengan kekuatan kita dan waktu dan amal yang sama mengkondisikan batin dan pikiran kita penuh dengan meta, cinta kasih, karuna, belas kasihan, mudita ikut berbahagia, dan UPK keseimbangan. Ya, baik Romo Ramani, Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membacakan nama kata yang akan ditampilkan di slide. Nama Karapata. Arahong Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawan yang maha suci, yang telah mencapai dengan maha sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawan. Swakat, oh Bhagawan, Dhammo, Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dikeluarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartikpan o Bhagavat o Sawakasang o Sanghang Namami. Sang siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang. Ya, Romo Ramani, Bapak semua, sekarang kita akan mendengarkan Dhammapada. Oleh karena itu, silakan. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Jarawaga Bab 11 Syair 151. Iranti we Raja Radha Sucipta Atong Sarinang Pijarang Ubeti Satang Cadam Oh Najarang Upeti Sando Hawe Sabdi Pawe Dayanti di kereta kerajaan yang indah sekalipun pasti akan lapuk. Begitu pula tubuh ini akan menjadi tua, tetapi ajaran Dhamma orang suci tidak akan lapuk. Sesungguhnya dengan cara inilah orang suci mengajarkan kebaikan. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih kepada Bapak Gunawan bacaan materinya seperti biasa. Baik, berikutnya kita akan masuk ke penutup acara. Berikutnya itu silakan Bapak Panto. Halo, selamat malam. Malam, malam Bu, semoga sehat selalu ya. Namo Buddhaya, Pak Singgi dan Mas Gunawan. Mengenai hari ini tadi,
Narasumber kita bernama Dr. Yulianti BA atau MA ya, dosen Departemen Sejarah IB UGM dan Center for Religion and Cross Cultural Studies UGM ya. Dan tema pada hari ini adalah ekospiritualitas Buddha berbasis komunitas, narasi, air, pohon, dan arca dari Temanggung. Materinya hari ini sangat luar biasa ya, dan pastinya di sini eh, Ibu Yulianti, ya, Ibu Dr. Yulianti ini sangat berbakat di bidangnya. Nah, oleh karena itu kita akan langsung mengupas bersama ya kepada Ibu Yulianti. Kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Singgi dan juga Mas Gunawan yang sudah menghantarkan saya untuk kembali hadir ya di acara malam hari ini. Ini pertemuan ketiga saya ya. Em, Ya, untuk tema hari ini biasanya kita ngomongin sejarah ya, karena kebetulan memang kajian saya adalah tentang sejarah dan salah satunya adalah tentang sejarah agama Buddha di Indonesia. Eh, dan untuk malam hari ini kita akan membahas sebenarnya tentang isu agama Buddha dan lingkungan seperti itu. Yang sebenarnya kalau dalam penelitian yang kami lakukan, itu kami juga mengulik banyak bagian sejarahnya juga, seperti itu. Jadi mungkin tema ini sebenarnya tidak begitu baru untuk kita semua ya. Jadi lingkungan, kita mendengar istilah itu hampir sehari-hari, agama Buddha juga apa namanya kita melihat udah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Bapak Ibu seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Saya selalu kalau hadir di sini saya selalu bilang, oh ya saya nggak akan berbicara sesuatu hal yang baru. Jadi saya berasumsi bahwa Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir di sini sudah tahu apa namanya sudah memiliki pengetahuan tentang tema yang akan kita diskusikan pada hari ini. Jadi ini hanya mungkin merecall, mengingatkan kita, terus kemudian berpikir ulang tentang tema yang sudah kita sedikit banyak tahu dan kemudian sudah familiar. Jadi kita mengingat kemudian berpikir lagi. Jadi terus kemudian berefleksi seperti itu. Bagaimana sebenarnya hubungan antara agama Buddha dan lingkungan. Nah, subtemanya hari ini itu adalah narasi air, pohon dan arca di Temanggung. Jadi sebenarnya subtema ini adalah bagian dari hasil studi kami gitu. Jadi apa itu cerita atau narasi tentang air yang ada di sana, pohon yang ada di sana, kemudian arca yang ada di sana. Jadi ini apa hubungannya dengan masyarakat Buddha yang ada di Temanggung misalkan seperti itu. Jadi kita bayangkan kita mencoba untuk memvisualisasikan hubungan dari tiap-tiap kata ini. Apa sih sebenarnya cerita cerita narasi tentang hubungan agama Buddha, masyarakat Buddha dengan air, dengan pohon, dengan arca. Seperti itu seperti apa sebenarnya dalam konteks yang seperti apa. Saya ingin apa namanya? Yang pertama saya ingin mengapresiasi dulu teman-teman dan kolega saya yang turut bersama meneliti studi ini ya. Jadi sebenarnya ini adalah hasil penelitian terbaru kami di apa namanya di agama dan lintas budaya itu kami ada berempat dan lima ya. Jadi ada Mas Jonathan Smith yang dari Inggris, terus kemudian ada Mas Fujiriang yang juga dosen di UGM, dan kemudian Mbak Marta Hesti yang alumni dari program agama dan lintas budaya. Terus kemudian satu asisten peneliti kami, Mas Mahatma.
gitu. Jadi ini penelitian baru, Pak Ibu, makanya kemudian saya pikir, oh ya nggak apa-apa, kita share aja pengetahuan sedikit demi sedikit ini, siapa tahu ini nanti berguna untuk kita. Nanti pertemuan berikutnya kita bisa kembali lagi ke sejarah gitu ya, karena kemarin hampir habis bertemu dengan Mbak Fuji ya, yang mengkaji tentang agama Buddha, masyarakat Buddha di Banyumas. Eh, Ya, saya akan share screen ya. Jadi ini adalah temanya. Tadi udah disampaikan. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman audiens yang hadir di Zoom atau mungkin yang di YouTube yang menonton nanti ya akan mungkin sudah tahu istilah ekospiritualitas ya. Terus kemudian di sini ada ekospiritualitas Buddha berbasis komunitas. Jadi studi ini sebenarnya berbasis pada adalah studi terhadap komunitas Buddha gitu, yang ada di khususnya di Krecek, Desa Temanggung. Nah ini lagi-lagi dekat dengan kita ya kan. Kalau misalkan ada Bapak Ibu atau teman-teman yang berasal dari Temanggung, pasti tidak asing dengan wilayah ini. Di sana ada satu kecamatan Kaloran yang mayoritas di beberapa desanya itu dan dusun mereka mayoritas beragama Buddha seperti itu. Jadi populasi agama Buddhanya di sana lumayan besar gitu. Nah, di Krecek ini juga mereka selain populasinya kebanyakan Buddha juga merupakan kebanyakan para petani di perdesaan seperti itu. Jadi ini seperti kita belajar tentang komunitas agama Buddha dari wilayah apa? Kita bayangkan sekarang kita naik gunung seperti itu, kemudian ke wilayah di Temanggung itu kan pegunungan seperti itu. Terus kemudian masuk ke desa ke Kecamatan Kaloran, kemudian ke Desa Getas, terus kemudian masuk ke Desa Krecek. Nah, Desa Krecek ini adalah desa yang sangat aktif sekali untuk kegiatan tentang agama Buddhanya di sana. Nanti Bapak Ibu bisa main ke sana. Itu juga rumahnya Buddha Zen di sana. Saya akan mulai dengan satu latar belakang gitu ya. Jadi saya selalu mengawali mengapa sebenarnya studi ini penting untuk kita lakukan. Kalau kita melihat konteks agama Buddha, ya agama Buddhanya, dan kalau kita melihatnya bahwa oh kita ini umat Buddha, kita kan selalu berpikir bahwa kita sudah mengetahui banyak karena kita bisa membaca ilmu tentang agama Buddha dari berbagai macam sumber, entah itu dari buku, internet, dan lain sebagainya. Itu ketika kita berbicara tentang agama Buddhanya. Misalkan filsafat agama Buddhanya, kemudian ilmu agama Buddhanya, seperti itu. Nah, yang kadang perlu kita pikirkan juga, hal lain yang penting itu adalah berbicara tentang komunitas Buddhanya, masyarakat Buddhanya. Karena agama ini dia tidak hanya hidup sendiri seperti itu. Jadi ada masyarakat yang mengikutinya. Seperti agama Buddha berarti ada umat Buddhanya, ada masyarakat Buddhanya. Nah, kalau kita berbicara tentang masyarakat Buddhanya, itu kita bisa menemukan berbagai macam bentuk praktek seperti itu. Jadi mungkin karena agama Buddha ini diikuti oleh berbagai macam komunitas ya, dengan berbagai latar belakang kebudayaan, negara, terus kemudian lingkungan, terus kemudian wilayah, itu bisa melahirkan bentuk-bentuk praktek agama Buddha yang bermacam-macam di tiap-tiap wilayah ini. Jadi ini yang kemudian kita sering berpikir, oh kok praktek agama Buddha di sana berbeda dengan agama Buddha di sini. Meskipun sama-sama mengikuti ajaran Buddha, kenapa bentuk-bentuk praktiknya, bentuk ritualnya, atau bentuk selebrasi hari suci itu kok berbeda gitu. Nah ini karena salah satunya disebabkan oleh bahwa agama ini diikuti oleh masyarakat yang berbeda-beda tadi itu.
Jadi bukan masalah agamanya ini seperti apa, tapi memang apa namanya, masyarakat yang mempraktikkan agama itu mereka dipengaruhi oleh berbagai aspeknya tadi, aspek budaya, aspek sosialnya, aspek geografisnya, kemudian aspek yang lain-lainnya. Seperti itu yang membentuk kemudian uh, uh, apa namanya, penerjemahan praktik yang berbeda-beda itu tadi. Nah, jadi berbekal dengan pengetahuan seperti itu, kami kemudian melihat bahwa kalau kajian tentang agama Buddha, pandangan tentang pandangan agama Buddha terhadap lingkungan itu kan sudah banyak gitu. Jadi kita melihat bahwa oh bagaimana pandangan agama Buddha terhadap isu lingkungan, misalkan perubahan cuaca, iklim, terhadap kerusakan lingkungan, terhadap deforestasi, terhadap yang lain itu sudah banyak. Jadi bagaimana atau bahkan studi-studi mengatakan bagaimana pandangan agama Buddha terhadap apa namanya, perubahan iklim atau perubahan iklim global misalkan. Bagaimana mereka menyikapi seperti itu. Jadi atau secara singkatnya kita menyebutnya sebagai diskusi teologis gitu ya, meminjam istilah di Kristen gitu, atau diskusi dari pandangan agama, sisi filsafatnya dari agama itu. Nah, berbekal dengan sudah banyaknya itu, kemudian kita melihat bagaimana kalau kita melihat komunitasnya. Jadi komunitas agama Buddha yang ada di Indonesia, karena seperti pada pertemuan kita sebelumnya, sejarah dalam diskusi sejarah agama Buddha, keberadaan masyarakat Buddha di Indonesia ini kan sebenarnya juga tidak serentak hadir begitu saja ya. Jadi dimulai dari masyarakat yang ada di perkotaan dulu, kemudian kelompok-kelompok yang apa namanya, teredukasi dulu, kemudian karena ada situasi politik, kemudian apa namanya, perkembangan agama Buddha kemudian menyebar ke berbagai wilayah termasuk ke wilayah perdesaan ini. Jadi kalau kita berbicara tentang Temanggung, itu sebenarnya background-nya hampir sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Puji Sulani sebelumnya, seperti itu. Jadi ada apa namanya, terbentuknya masyarakat Buddha di sana. Nah, apa namanya, sehingga studi Buddhism ini sebenarnya kita menyebutnya sebagai grounded gitu. Grounded itu seperti ya kita melihat dari apa namanya, dari akarnya seperti itu. Bagaimana sih kita bisa memahami apa namanya, peran dari masyarakat lokal ini itu, dan mencoba memahaminya dari perspektif mereka. Jadi bukan kita menerjemahkan, bukan kita yang apa namanya, memaksakan ide di kita, tapi ini adalah kita mencoba mengambil apa namanya, mempelajari pengetahuan-pengetahuan berdasarkan pada pengetahuan yang ada di komunitas Buddha di Temanggung ini. Jadi kita belajar dari mereka gitu. Bagaimana sih mereka mengolah agama Buddha di sana, mempraktikkan agama Buddha di sana, dan seberapa besar sebenarnya, seberapa penting dan seberapa besar pentingnya peran dari komunitas lokal di sana dalam praktik agama Buddha ya, dalam konteks budaya ini gitu. Jadi kami mencoba mendialogkan bagaimana agama Buddha ini jika dipraktikkan bersama-sama dengan kebudayaan lokal atau pengetahuan budaya lokal yang memang ada di sana. Bagaimana mereka mempraktikannya secara bersama-sama untuk menyikapi ya situasi lingkungan mereka seperti itu, berdasarkan pada situasi dan keadaan di sekitar mereka itu. Jadi kita belajar di sana. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita mencoba melengkapi kajian tentang agama Buddha yang biasanya kalau kita berbicara tentang agama Buddha, kita akan melihat oh agama Buddha dari India, agama Buddha dari Thailand, agama Buddha dari Myanmar, dari Sri Lanka dan lain sebagainya, dan mencoba melihat bagaimana koneksi antar
antar bangsa atau antar negara ini dalam konteks agama Buddha. Jadi kita mencoba men-zoom in agama Buddha di Indonesia. Ini seperti apa setelah mereka hadir, ya, mulai terbentuk komunitas-komunitas agama Buddha di berbagai tempat. Kemudian kita mau melihat perkembangannya ini seperti apa, bagaimana mereka menerjemahkan agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan kebudayaan mereka. Nah, ini menarik karena sebenarnya nanti kita akan bisa melihat, oh bentuknya bisa beda-beda ya. Ini ada di Temanggung, tapi mungkin ini tidak ada, praktik ini tidak ada di Banyuwangi atau di tempat-tempat lain, misalkan seperti itu. Jadi dan studi ini tidak mencoba untuk membuat sebuah kesimpulan teologis gitu ya, Pak. Ini di luar perdebatan kami, di luar diskusi kami tentang hal yang apakah ini sesuai dengan agama Buddha atau tidak, itu di luar diskusi kita. Jadi ini benar-benar kita mencoba memahami bagaimana agama Buddha ini dimaknai oleh masyarakat gitu dan berperilaku di dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari mereka gitu. Nah, selain itu seperti sebagaimana yang sudah saya sampaikan, jadi kajian ini mencoba untuk melihat di luar kajian normatif seperti itu. Jadi kajian normatif tentang pandangan agama Buddha terhadap lingkungan atau bagaimana sinergi antara agama Buddha dengan lingkungan, tetapi ingin lebih mengetengahkan aspek agensinya atau peran masyarakat lokalnya tadi itu. Apa sih peran mereka gitu? Jadi masyarakat lokal yang bagaimana masyarakat lokal memberlakukan prinsip-prinsip Buddhisme seperti hubungan holistik yang timbul bersama dengan alam. Bagaimana they coexist, mereka coexisting, hidup dalam lingkungan mereka, bagaimana mereka memberlakukan lingkungan mereka, mengkonserv atau mempertahankan lingkungan mereka, dan mencoba berpikir jauh ke depan tentang lingkungan mereka, tempat mereka tinggal ini, dan akhirnya memiliki kesadaran betapa penting lingkungan ini bagi kehidupan mereka. Jadi studi ini benar-benar ingin mengetengahkan bagaimana masyarakat lokal itu memiliki kesadaran tentang lingkungan mereka dan memiliki upaya dan memberdaya diri untuk melindungi lingkungan mereka untuk generasi-generasi mereka selanjutnya seperti itu. Yang untuk melihat itu kita memakai ya ini karena penelitian ya, kita jadi memakai satu teori gitu, ekospiritualitas, juga disebut sebagai ekologi spiritual, yaitu ekospiritualitas itu sebagai cara untuk menghormati nilai-nilai spiritual, moral, dan intrinsik alam secara holistik. Jadi bagaimana sebenarnya agama at large itu tidak hanya sebagai agama yang diyakini aja atau yang diikuti saja, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari dalam berinteraksi dengan alam ini. Nah, kalau kita melihat tentang studi tentang agama Buddha dan lingkungan di agama Buddha, sebenarnya sudah banyak kajiannya. Jadi di Asia Tenggara terutama itu mungkin Bapak Ibu atau teman-teman sudah pernah membaca atau mendengar bahwa ada pohon yang dijubahi di Thailand gitu. Jadi pertanyaannya adalah mengapa ada gerakan pohon-pohon yang dijubahi di Thailand yang dilakukan oleh para biku di sana gitu. Tujuannya adalah untuk melindungi pohon-pohon itu sebenarnya dari supaya tidak dicerabut ya sembarangan. Jadi gerakan menjubahi pohon di Thailand itu sudah menjadi bentuk aktivisme dan gerakan yang dimotori juga oleh komunitas Buddha dan juga biku di sana. Jadi ini salah satu contoh saja. Jadi sebenarnya berdiskusi tentang kesadaran masyarakat Buddha
terhadap lingkungan itu bukan hal baru lagi, tapi sudah sangat banyak yang mengkajinya di berbagai wilayah di Asia Tenggara gitu. Nah, di Indonesia kesadaran masyarakat Buddhis di Dusun Krecek ini sebenarnya juga bisa membuat mereka terhubung pada masyarakat Buddha secara lebih luas yang juga memiliki concern atau kepedulian terhadap isu-isu yang sama ini. Gitu. Jadi meskipun ini Desa Krecek ini di sebuah dusun kecil gitu ya, di perdesaan yang harus melalui yang berada di wilayah pegunungan seperti itu. Tetapi mereka sebenarnya, kesadaran mereka tentang lingkungan ini sebenarnya yang menghubungkan mereka dengan komunitas Buddha di wilayah lain gitu. Kesadaran ini sebenarnya tidak terisolasi gitu karena mereka memiliki isu yang sama dengan komunitas Buddha di tempat lain dalam konteks lingkungan ini. Jadi kalau kita membayangkan seperti tadi ya, bagaimana komunitas-komunitas Buddha ini terhubung melalui isu ya, bagaimana mereka memiliki kesadaran yang sama meskipun mereka berada di tempat yang berbeda dan secara fisik mungkin tidak terkoneksi gitu ya, dan mereka tidak terafiliasi, tetapi kesadaran mereka tentang lingkungan ini memiliki kesamaan seperti itu. Nah, ini yang kemudian kami melihatnya, ya meskipun masyarakat Buddha di Dusun Krecek ini berada jauh di pedesaan, tetapi mereka juga terlihat bagaimana mereka kesadaran mereka terhadap lingkungan itu membuat mereka terlihat atau seen dan tidak terisolasi gitu atau unisolated. Jadi dengan melihat isu-isu kemudian memiliki kesadaran tentang isu lingkungan ini membuat mereka terlihat seperti itu dan tidak terisolasi gitu. Jadi ini yang di beberapa pertemuan kita sebelumnya saya selalu bilang bahwa meskipun masyarakat agama Buddha di Indonesia ini kecil, tetapi mereka bisa terhubung dengan masyarakat Buddha dunia melalui isu-isu yang mereka sadari seperti itu. Isu-isu yang mereka address misalkan, isu-isu yang mereka peduli seperti itu. Jadi isu ini kemudian menjadi penghubung yang menjembatani pertemuan antar masyarakat Buddha di wilayah-wilayah yang berbeda ini, baik di Indonesia ataupun di tempat lain. Jadi saya pikir sekarang yang paling penting itu adalah bagaimana masyarakat Buddha di Indonesia ini memiliki kesadaran tentang berbagai isu, karena itu yang akan menjembatani mereka untuk memiliki pertemuan-pertemuan dan terhubung dengan masyarakat Buddha di tempat-tempat yang berbeda ini. Karena kalau kita berbicara tentang misalkan lingkungan, terus kemudian tentang pendidikan, atau tentang isu-isu yang lain, gender, atau isu uh, yang lain seperti itu biasanya mereka bertemu dalam satu forum-forum. Mereka saling memberikan, mereka saling membagi pengetahuan dan kemudian ilmu, pengalaman, kemudian narasi, cerita ya tentang wilayah-wilayah di mana mereka berasal. Nah, seperti yang kita lakukan malam ini sebenarnya adalah itu. Jadi kalau misalkan di Dusun Krecek ini tidak memiliki kegiatan seperti itu, atau mungkin saya tidak ke sana, terus kemudian mungkin juga karena tidak ada Budasin di sana, kemungkinan apa yang dilakukan di sana tidak akan kita tidak akan berbicara tentang hal itu malam ini seperti itu. Ya, jadi karena kemudian ada kegiatan di sana, terus kemudian ada studi, kemudian ada publikasi yang dilakukan melalui media massa, media online, itu yang kemudian membuat kita terhubung dengan masyarakat Dusun Krecek di malam hari ini. Nah, yang seperti itu mungkin nanti akan diikuti dengan misalkan studi-studi lanjutan atau mungkin visit ya, kunjungan
terus kemudian pertemuan, terus kemudian kegiatan bersama. Nah, harapannya nanti adalah seperti itu, sehingga komunitas-komunitas ini nanti akan saling terhubung karena beberapa studi lain, misalkan ada masyarakat Buddha yang di tempat lain yang juga memiliki concern yang sama tentang isu lingkungan ini. Misalkan yang ada di Kulon Progo, Yogyakarta, misalkan salah satu studi yang dilakukan oleh Mbak Chandra Dwijayanti itu beliau meneliti tentang Manggala Tribuana, upacara Manggala Tribuana Bakti sebenarnya namanya kalau tidak salah, itu yang dilakukan oleh masyarakat masyarakat Buddha di Kulon Progo. Nah, mungkin ada bentuk-bentuk lain di wilayah-wilayah lain di Indonesia, mungkin di Jakarta ada bentuk sendiri, di Banyuwangi ada bentuk sendiri, di Lampung mungkin ada sendiri, atau di Kalimantan, di Lombok, Bali, mungkin ada bentuk-bentuk yang sebenarnya sama atau mirip, misalkan memiliki kepedulian tentang isu yang sama, misalkan. Jadi itu nanti bisa saling terkonek gitu. Nah, jadi secara lebih singkat sebenarnya malam ini kita akan mendiskusikan tentang relasi agama dan lingkungan yang nampak pada bentuk-bentuk praktik ritual yang dilakukan oleh masyarakat Buddhis di Dusun Krecek, Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Temanggung. Dan melihat bagaimana mereka mengkombinasikan pengetahuan budaya lokal dan agama mereka untuk mendukung upaya-upaya pelestarian sumber daya lingkungan mereka. Jadi bagaimana agama dan budaya ini menjadi sumber pengetahuan atau menjadi kekuatan bagi mereka untuk melestarikan sumber daya lingkungan mereka ini. Jadi kalau meskipun saya yakin Bapak Ibu semuanya mungkin tidak asing dengan Krecek ya, ini gambaran singkatnya. Jadi ini peta Jawa Tengah sebenarnya, terus kemudian Krecek ini Temanggung, terus di Krecek itu ada di sini kecil gitu dusunnya, dan populasinya sebenarnya tidak banyak, sekitar 200-an, tetapi cukup signifikan. Di catatan saya itu total dari populasinya ada 218 orang ya, sekitar itu ya, laki-laki dan perempuan, dan ada sekitar 80-an keluarga di sana yang 99% warganya itu beragama Buddha. Nah, kalau kita berbicara tentang komunitas Buddha yang mayoritas warganya Buddha, ini kan di Indonesia sebenarnya jarang gitu kan. Tidak semua tempat itu memiliki ada wilayah yang mayoritas warganya beragama Buddha seperti itu. Di Banyuwangi itu mungkin populasi agama Buddhanya banyak, tetapi mereka tersebar di berbagai wilayah-wilayah seperti itu. Terus kemudian mungkin di Jogja juga kita tidak banyak sebenarnya yang satu dusun itu mayoritas beragama Buddha gitu. Nah, kita bisa menemukan beberapa dusun di Temanggung itu yang mayoritas warganya beragama Buddha. Nah, mereka beragama Buddha sejak tahun 60-an. Ini Bapak Ibu dan teman-teman sudah belajar kemarin ya, kira-kira dengan Ibu Puji Sulani tentang bagaimana transformasi agama masyarakat Jawa di Indonesia tahun 60-an. Dan kita nggak akan membahasnya malam hari ini. Nah, rata-rata masyarakat atau warga di Dusun Krecek ini adalah petani. Jadi mereka menanam kopi dan juga sayur-sayuran gitu ya. Jadi di sana pemandangannya masih sangat asri gitu, masih banyak kebun, terus kemudian pohon-pohon yang masih pohon-pohon besar yang masih banyak gitu. Jadi sangat asri sekali. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu punya kesempatan bisa
berkunjung ke sana karena di Desa Krecek ini juga punya banyak kegiatan yang berbasis agama Buddha di sana, misalkan retret meditasi, terus kemudian upacara nyadran desa, merti desa, itu mereka lakukan dengan sangat rutin di sana. Kemudian ini, mengapa meneliti tentang lingkungan ini menjadi penting? Kita kembali lagi pada pertanyaan kita tadi. Bagaimana sih sebenarnya hubungan antara agama Buddha ini dengan atau praktik agama Buddha ini dalam masyarakat Buddha dalam konteks lingkungan? Jadi yang kita temukan di sana ya, yang kami lihat di sana di Krecek ini, di Krecek itu 4 sebenarnya. Ini adalah foto di depan wihara ya. Bapak ibunya mereka memakai baju kebaya ya, dan pakaian adat Jawa seperti itu ya, bapaknya pakai blangkon, terus kemudian pakai kain, ibunya memakai kebaya, mereka menggendong kendi dengan kain uh, jarik gitu ya kita menyebutnya. Nah, ini sebenarnya gambar ini berbicara banyak kalau kita mau bercerita di situ. Ini isinya air kendinya. Makanya kemudian diskusi kita malam hari ini ada airnya, narasi air. Mengapa air itu penting di sana? Terus kemudian prosesi ini dilakukan pada saat Waisak. Jadi ketika kita berada di sana dan mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa Waisak di sana ternyata tidak hanya Waisak kebaktian yang dilakukan di wihara, tetapi juga diintegrasikan dengan kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar mereka. Jadi isu yang pertama di sana itu adalah tentang ketahanan air. Seperti itu. Bagi mereka, air itu adalah tidak hanya sebagai sumber kehidupan, ya, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan spiritual mereka. Jadi ketika air dianggap sebagai sumber kehidupan itu karena air tentu saja air itu kita memerlukan air ya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya untuk konsumsi tetapi juga untuk penghidupan mereka. Jadi karena mereka adalah masyarakat petani ya, agraris seperti itu, mereka memiliki ladang, terus mereka petani seperti itu, petani kopi, memiliki ladang dan lain sebagainya. Air ini diperlukan untuk mengairi lahan-lahan pertanian mereka, gitu. Jadi bagi mereka ini sangat penting kehadirannya. Nah, di desa itu ada 3 sumber mata air. Satu sumber mata air itu mereka gunakan untuk mengaliri rumah-rumah warga, digunakan untuk kehidupan keperluan sehari-hari, ya, minum, untuk konsumsi warga, ya, di warga dusun di Krecek. Satu sumber mata air itu digunakan untuk mengaliri ladang, ya, kebun mereka. Kemudian satu sumber mata air itu digunakan untuk keperluan keduanya. Jadi mana yang membutuhkan seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya sangat menarik kalau kita melihat bagaimana air ini menjadi perhatian sentral masyarakat di Krecek. Karena kalau kita hidup di perkotaan, kita tidak bergantung pada sumber mata air yang tidak perlu membeli seperti itu kan, karena kita membeli air dari toko seperti itu ya kan, atau mungkin PDAM dan lain sebagainya. Tetapi di Dusun Krecek ini masyarakatnya masih swadaya, masih mengandalkan sumber mata air yang ada di dusun mereka. Jadi bagi mereka melindungi sumber mata air ini menjadi penting. Karena ini adalah sumber dari kehidupan mereka. Nah, yang menarik adalah sebenarnya bagaimana mereka memasukkan sumber mata air ini dalam konteks kehidupan spiritual mereka. Jadi memberikan
memberikan apa namanya makna spiritual dalam sumber mata air ini. Jadi mereka harus melindunginya, gitu. Dan kemudian mencoba mencari bagaimana agama Buddha, ya, karena mereka beragama Buddha, bisa menjadi kekuatan mereka untuk melindungi atau mengkonservasi air yang ada di sana itu. Karena ini adalah sumber dari kehidupan dan penghidupan mereka. Karena air ini mengaliri ke rumah-rumah warga dan juga mengaliri ke ladang-ladang mereka, gitu. Jadi salah satu yang mereka lakukan itu adalah menjadikan sumber mata air ini menjadi sebagai salah satu rute dari prosesi keagamaan Buddha di sana pada pada saat Waisak. Jadi Waisak itu mereka tidak hanya kebaktian di wihara, tetapi mereka memiliki satu prosesi, ya, dari yang dimulai dari wihara kemudian ke tempat sumber-sumber mata air ini. Dan mereka membawa berbagai bentuk, kalau di Jawa ada sajen seperti itu, ya. Sajen-sajen ini adalah salah satunya untuk menghormati sebagai bagian dari respek mereka, ya, terhadap sumber mata air ini. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya masyarakat lokal, ya, mereka tidak hanya memiliki kesadaran tentang lanskap kehidupan mereka ataupun lanskap kehidupan spiritual mereka, tetapi juga berdaya, ya, memiliki kemampuan untuk mengolah pengetahuan-pengetahuan mereka, baik itu pengetahuan agama maupun pengetahuan budaya, ke dalam satu bentuk upacara baru, seperti itu. Jadi mungkin kalau saya berasal dari Banyuwangi, tapi kalau upacara prosesi menuju ke mata air ini tidak ada di sana, gitu. Jadi kalau Waisak kita ya kebaktiannya di wihara seperti, atau memiliki kebaktian apa namanya bakti sosial yang lain seperti itu. Jadi saya melihat bahwa prosesi yang ada di Krecek ini adalah salah satu bentuk ritual baru yang sangat yang keberadaannya sangat tergantung pada lanskap kehidupan mereka, gitu, pada aspek kehidupan mereka, ya. Jadi bagaimana lingkungan mereka, ya, bagaimana kehidupan mereka di sana, itu semuanya memiliki apa namanya memiliki atau menjadi aspek dari terbentuknya bentuk-bentuk ritual yang baru ini. Jadi kita menyebutnya bahwa ini juga sebagai bentuk penggabungan, gitu, ya, atau penggabungan antara ritual Jawa, ya, dan kemudian budaya-budaya Jawa, gitu, karena yang ada di sana adalah masyarakat Jawa. Jadi misalkan mereka memunculkan aspek budaya mereka melalui pakaian, melalui apa namanya bentuk upacaranya, ya, terus kemudian bentuk prosesinya seperti. Tetapi juga mereka memberikan, ya, unsur-unsur agama Buddha di sana seperti itu. Jadi bagaimana dalam upacara ini juga dibacakan parita-parita pada saat upacara ini dilakukan. Nah, sebagai hasilnya bahwa ritual Jawa yang menyadari tentang alam, air, ya, tanah dan leluhur, ya, itu memperkenalkan kepedulian lingkungan sebagai bagian yang melekat dalam ritual agama Buddha atau dalam praktik agama Buddha, gitu. Jadi di sini kita bisa melihat tentang bagaimana masyarakat Buddha di sana memaknai keadaan lingkungannya, bagaimana agama menjadi kekuatan baru untuk mempertahankan lingkungannya mereka. Dalam konteks Receh adalah air itu. Nah,
ini kemudian yang membawa bahwa ada narasi baru ya dalam upacara Waisak mereka, yaitu narasi ekologis, bahwa isu lingkungan atau ekologis ini menjadi bagian dari upacara Waisak ini. Jadi upacara Waisak ini kemudian tidak hanya dimaknai sekedar upacara agama saja, tetapi juga memiliki keterhubungan, keterkaitan dengan lingkungan dan kehidupan mereka di sana. Gitu. Jadi ada keterjalinan gitu antara lingkungan mereka dengan upacara keagamaan seperti Waisak ini. Jadi ini sangat sangat akhirnya menjadi sangat penting untuk melihat keduanya, bahwa isu tentang lingkungan, ekologis ya, itu kemudian berjalan bersama dengan agama. Jadi mereka saling menguatkan seperti itu. Bagaimana agama menjadi kekuatan baru untuk mempertahankan lingkungan mereka, menjaga lingkungan mereka. Cara lain bagaimana air ya ini menjadi bagian yang penting bagi mereka itu adalah juga dengan melakukan kegiatan-kegiatan di seputar sumber mata air. Jadi di Krecek itu selain 3 sumber mata air, ada 1 air terjun di sana. Dan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di sana itu seperti bermeditasi di sekitar air terjun. Dan yang menarik adalah kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Dusun Krecek, tetapi juga terbuka untuk masyarakat umum. Jadi mereka melakukan retret meditasi bersama, misalkan di sekitar air terjun ini. Nah, retret-retret ini sebenarnya tidak hanya bisa dimaknai sebagai retret meditasi Buddhis saja, tetapi juga pada saat yang sama sebenarnya membangun kesadaran tentang perlunya mempertahankan kehidupan air di sana. Itu karena kehidupan sehari-hari dan kehidupan spiritual menjadi bagian dari kehidupan spiritual mereka, sehingga ini perlu dipertahankan begitu. Jadi kesadaran yang tumbuh akhirnya adalah kesadaran agama dan juga kesadaran tentang lingkungan secara bersama-sama, yang tumbuh bersama-sama dan menyadari adanya kesaling terkaitan dari 2 aspek ini gitu. Nah, karena kemudian ada upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengkonservasi airnya, ya ada upaya lain juga yang dilakukan oleh umat Buddha di sana. Yang pertama adalah satu figur penting ya di sana, ada Mbah Sukoyo gitu yang umurnya sudah 60-an saya pikir. Nanti kita akan berdiskusi lebih detail setelah ini, yang rajin menanam pohon beringin di dusun ini. Jadi beliau mengatakan bahwa pohon beringin ini penting karena dia bisa mengkonserv air gitu dan menjaga keberlangsungan air di sana. Kami bertanya, kenapa pohon beringin, Mbak? Kenapa bukan pohon yang lain misalkan? Beliau bilang pohon beringin ini tidak punya musim gitu. Dia selalu berdaun sepanjang tahun. Dia tidak rontok seperti itu sehingga dia bisa melindungi sumber mata air ini. Jadi Mbah Sukoyo ini beliau rajin menanam pohon beringin di sekitar dusun ini. Jadi tidak hanya menanam di ladangnya beliau saja, tetapi juga di ladang-ladang penduduk yang lain, tentu saja atas persetujuan seperti itu ya. Nah, jadi beliau ini menjadi salah satu inspirator lah, menjadi key penggerak pertama gitu ya, yang atau pemimpin yang memberikan, yang memulai tentang pentingnya menjaga sumber mata air di sana. Nah, yang lain yang menarik adalah dengan menghadirkan
satu arca baru ini yang sebenarnya tadi ada di judul kita, narasi air, pohon, dan arca. Jadi arca ini adalah arca Dewi Tara menurut ya apa namanya warga di sana ini. Jadi patung ini diletakkan di sekitar sumber mata air di sana untuk menandai bahwa wilayah di sekitar sumber mata air ini adalah wilayah yang dilindungi, ya, yang diberkahi dan perlu dijaga. Gitu. Jadi dengan hadirnya patung Dewi Tara di sana, ya, saya pikir yang penting adalah yang menurut kami penting untuk didiskusikan adalah bagaimana masyarakat di sana memiliki kesadaran untuk membedakan mana area yang sakral, ya, area yang sakral bukan tidak hanya tentang agama, tetapi sakral bagi kehidupan mereka itu dengan area-area yang lain seperti itu. Sehingga hadirnya patung ini atau arca ini membuat batasan membuat batasan wilayah di sana, gitu, bahwa area ini sumber mata air ini adalah area suci seperti itu, yang harus dijaga, yang harus dilindungi, gitu, yang tidak sama dengan area-area yang lain seperti itu. Jadi kalau kita ke sana, konsep tentang tempat suci kalau pemahaman kami itu tidak hanya misalkan pada tempat ibadah saja, tetapi juga berada di wilayah sumber mata air ini bagi masyarakat di sana. Karena ini adalah tempat mereka memahami atau memaknai bahwa sumber mata air ini adalah wilayah yang perlu dijaga, sehingga kemudian dihadirkan satu satu figur baru di sana dalam bentuk arca. Ya, jadi tadi sudah ada ritual, ya, bagaimana pada perayaan Waisak mereka juga melakukan upacara di sekitar sumber mata air, ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah peletakan arca ini. Jadi arca ini adalah untuk membedakan bahwa wilayah di sekitar sumber mata air ini bukan wilayah biasa seperti itu, tetapi wilayah yang harus dijaga, yang harus dilindungi, gitu. Jadi kemudian memiliki makna yang berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain. Jadi disebutnya adalah ini menjadi bagian dari kosmologi masyarakat di dusun Krecek ini. Kita menyebutnya sebagai bagaimana kesadaran mereka terhadap lingkungan ini membangun satu wilayah suci baru itu di sana, yaitu di sekitar sumber mata air ini, dan ditandai dengan hadirnya patung Dewi Tara yang kadang direpresentasikan juga sebagai Dewi Sri seperti itu. Jadi perdebatannya itu sebenarnya bukan pada ini patung apa benar atau tidak, tetapi kami lebih memiliki menaruh perhatiannya pada bagaimana kesadaran mereka terhadap lingkungan ini kemudian membawa mereka pada kehadiran bentuk-bentuk ritual baru tadi itu, dan kemudian membedakan wilayah-wilayah di Desa Krecek ini menjadi ada wilayah yang dijaga, ada wilayah yang dilindungi seperti itu. Kemudian yang lain ini sebenarnya juga membawa pada diskusi kita tentang bagaimana agama Buddha ini menjadi kekuatan baru untuk lingkungan seperti itu, untuk menjaga lingkungan, gitu. Kita menyebutnya sebagai greening Buddhism, ya. Jadi menjaga lingkungan yang yang menjadi sumber dari
kehidupan mereka di sana. Atau ya kesadaran ini sebenarnya kalau kita melihat itu hadir karena adanya masyarakat lokal yang memiliki perhatian terhadap itu. Jadi kita melihatnya bahwa masyarakat lokal yang ada di sana ini adalah juga kekuatan dari agama Buddha di Indonesia. Jadi mereka memiliki peran yang sangat penting dalam aspek lingkungan ini. Meskipun ini sangat mikro ya. Jadi contoh yang sangat lokal gitu di Dusun Krecek, di Temanggung seperti itu yang letaknya jauh dari mungkin kalau Bapak Ibu dari Jawa Timur ya jauh misalkan seperti itu. Kalau dari Jogja cuma sekitar 3 jam. Jadi dekat gitu ya. Tetapi kemudian kita melihat bahwa masyarakat lokal di sana itu menjadi bagian yang paling penting untuk munculnya kegiatan-kegiatan yang tadi kita sampaikan di depan tadi. Jadi key local leaders di sana itu yang pertama adalah Mbak Sukoyo, itu yang ada di foto tengah ini, ya. Jadi ide tentang menanam pohon beringin, terus kemudian menjaga mata air, itu berasal dari Mbak Sukoyo ini. Gitu. Jadi beliau dulu adalah kepala dusun yang sudah retired atau pensiun menjadi kepala dusun tahun lalu, ya. Jadi beliau menanam banyak pohon beringin di dusun sana, dan ini beliau menanam pohon beringin secara simbolis sebenarnya ini yang beliau tanam di salah satu sudut lapangan bola di dusun Krecek itu. Figur Mbah Sukoyo ini ya, saya pikir sangat menarik sekali karena kalau kita ketika kita wawancara dengan beliau, Mbah dari mana dapat ide ini? Oh, katanya dulu dari orang tuanya seperti itu. Jadi ini seperti ilmu yang sudah turun-temurun, seperti kesadaran yang ditularkan oleh generasi sebelumnya. Nah, sehingga kita memiliki pertanyaan yang sama. Jadi bagaimana Mbah ini nanti supaya prakteknya atau kesadaran tentang lingkungan ini tidak pudar di generasi selanjutnya. Beliau menjawabnya adalah, ya itu adalah tantangannya. Seperti itu. Karena pada awal-awal ketika beliau melakukan penanaman pohon beringin di ladang-ladang itu dan di sekitar sumber mata air, warga di sana tidak begitu mengerti mengapa Mbah Sukoyo melakukan hal itu, dan Mbah Sukoyo memberitahu pelan-pelan seperti itu, tapi terus melakukan proses greening atau penghijauan atau penanaman pohon beringin di sekitar dusun Krecek ini. Dan pada perkembangannya kemudian tempat-tempat itu ya yang yang ditanami oleh pohon beringin oleh Mbah Sukoyo ini di beberapa tempat itu juga menjadi ruang baru untuk misalkan meditasi, untuk ketenangan spiritual misalkan, dan memberikan memiliki fungsi spiritual di sana. Nah, kembali lagi pada pertanyaan kita, gimana caranya menjaga keberlangsungan kesadaran masyarakat Dusun Krecek untuk tetap melakukan proses greening ini atau memiliki kesadaran lingkungan ini. Ada satu hal yang menarik mulai tahun 2024 kemarin itu adalah dibuatnya atau didirikannya satu ide baru, yaitu Piala Sukoyo atau Sukoyo Cup sebenarnya namanya. Sukoyo Cup ini adalah turnamen sepak bola putri. Meskipun sebenarnya disebutkan bahwa Sukoyo Cup ini atau turnamen sepak bola ini didirikan untuk menghormati jasa-jasa Mbah Sukoyo ini ya, tetapi juga
Yang yang juga nampak di sana adalah bagaimana sebenarnya Mbah Sukoyo ini direpresentasikan dengan pohon beringin. Jadi di setiap pembukaan turnamen ini, Mbah Sukoyo menanam satu pohon beringin di dekat lapangan sepak bola ini. Jadi pohon beringin ini kemudian menjadi representasi atau menjadi simbol dari Mbah Sukoyo ini. Yang kalau kita melihat pohon beringin ini akan menjadi memori atau menjadi bagian dari memori atau ingatan masyarakat Dusun Krecek. Tidak hanya ingatan terhadap Mbah Sukoyo atau yang dilakukan oleh Mbah Sukoyo, tetapi juga tentang isu yang dipedulikan oleh Mbah Sukoyo ini, yaitu isu air dan lingkungan di dusunnya. Nah, ini yang menurut saya adalah satu bentuk yang powerful gitu ya, atau cara yang powerful untuk mentransmisikan atau mentransfer kesadaran tentang air, kemudian lingkungan di Dusun Krecek ini pada generasi selanjutnya seperti itu, atau the younger generation setelah Mbak Sukoyo ini melalui penanaman pohon ini. Jadi kami melihat bahwa pohon ini tidak sekedar pohon yang melindungi air saja, tetapi memiliki makna sebagai memori, akan menjadi memori dari masyarakat Dusun Krecek. Dan kalau kita berbicara tentang Sukoyo Cup, pesertanya tidak hanya dari Krecek saja tentunya, tetapi dari kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah, atau bahkan sampai Bandung, Yogyakarta, misalkan seperti itu. Nah, ini menurut saya adalah satu upaya yang cerdas gitu dan juga powerful ya, yang akan membuat orang ingat tentang misi dari Mbah Sukoyo ini. Jadi tidak hanya tentang Mbah Sukoyo, tetapi tentang kesadaran yang dibangun oleh Mbah Sukoyo ini, terutamanya tentang isu lingkungan. Kita hampir selesai. Sekarang kita berbicara tentang future issues atau isu-isu yang akan datang gitu. Jadi tadi kita bertanya bagaimana keberlanjutannya, perubahan, bagaimana menghadapi perubahan yang mungkin akan ada, terus bagaimana mentransmisikan warisan kesadaran ini, warisan kesadaran tentang lingkungan ini, bagaimana caranya, ya. Itu. Kalau sekarang misalkan masih ada Mbah Sukoyo ya yang menjadi tokoh, kemudian leader yang masih terus melakukan dan menjadi sentral dari kegiatan ini. Lalu bagaimana cara mentransferkan ilmu beliau, kesadaran beliau tentang lingkungan ini pada generasi-generasi sebelumnya? Yang pertama sudah ada Sukoyo Cup misalkan, itu yang sudah kita diskusikan. Yang kedua ada Buddha Zin. Masyarakat Buddha di Indonesia hampir semuanya saya kira tahu Buddha Zin ini, karena Buddha Zin ini timnya meskipun kecil tapi sangat powerful. Mas Kasiran dan timnya sudah belusuan ke seluruh wilayah di Indonesia ya untuk mengcover berita-berita tentang masyarakat Buddha di wilayah-wilayah yang berbeda di Indonesia. Nah, Buddha Zin ini basisnya adalah di Dusun Krecek ini, dan Buddha Zin mengcover banyak berita-berita tentang kegiatan masyarakat di Dusun Krecek ini. Jadi misalkan salah satu berita yang kami capture, misalkan Krecek Mindfulness Weekend Retreat yang digelar di sana, misalkan seperti itu. Jadi bagaimana desa Dusun Krecek ini, juga menggelar kegiatan-kegiatan keagamaan di sana, misalkan retret meditasi selama akhir pekan yang dilakukan sangat reguler ya, hampir 1 tahun itu bisa 2 kali atau 3 kali malahan dilakukan di sana, yang Desember ini akan ada lagi juga katanya gitu. Terus kemudian yang lainnya adalah tentang kohesi. Upaya lain adalah menjaga kohesi komunal di sana, kohesi sosial di sana. Ya, jadi
mengupayakan untuk membangun kesadaran tentang adanya tanggung jawab bersama dalam membangun, memelihara fasilitas umum dan memelihara alam ya secara bersama-sama seperti itu. Jadi ini adalah upaya-upaya yang sebenarnya bisa atau yang sudah dilakukan, sedang dilakukan dan sudah ongoing untuk menjaga warisan kesadaran tentang lingkungan ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dari studi mikro ya tentang masyarakat Buddha dan kesadaran lingkungan ini adalah kita mengenal apa yang disebut sebagai ekospiritual ya. Di Dusun Krecek ini mewujudkan ekospiritualitas kolektif sehari-hari yang berakar pada kehidupan agraris, kehidupan mereka sebagai petani gitu ya. Dan juga bagaimana mereka bisa membangun sebuah bentuk baru dari kita menyebutnya sebagai wilayah yang sakral gitu atau sacred geography atau geografi suci gitu ya yang terus kemudian bagaimana sebenarnya agensi lokal atau Greening Buddhism ini menjadi sangat penting ya dan bagaimana pemimpin lokal ya di sana juga memiliki peran yang sangat sentral ya dalam melakukan penyelarasan ya antara praktik agama Buddha ya dengan budaya-budaya mereka dan kemudian dengan isu lingkungan yang melingkupi kehidupan mereka di sana gitu. Terus kemudian ritual eko-spiritual, jadi bagaimana Waisak itu tidak hanya dimaknai sebagai perayaan besar agama Buddha saja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mereka mengkonservasi lingkungan mereka. Jadi ada pertemuan gitu loh. Waisak ini menjadi ruang pertemuan bagi kehidupan sehari-hari mereka, kemudian isu yang ada di sana seperti itu. Terus kemudian transmisi antar generasi ya antar generasi ini menjadi penting di sana karena akan mempengaruhi keberlanjutan dari praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat agama Buddha di Krecek. Jadi kiranya itu yang bisa saya share pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bersama-sama kita mungkin bisa membangun atau melanjutkan jika sudah ada kesadaran kita tentang aspek-aspek lain dalam kehidupan di sekitar kita gitu. Jadi terima kasih Mas Singgi, saya kembalikan Ya, baik. pada Anda. Terima kasih. Tapi luar biasa kita banyak tahu hal-hal yang memang kita sebagai Buddhis juga kurang tahu. Jadi kita langsung saja masuk ke pertanyaan, mengingat waktu ya. Kita dapat pertanyaan dari Pak Gunawan ya. Jadi Pak Gunawan ini mau bertanya tentang konsep toleransi di Temanggung. Karena ajaran Buddha kan baru masuk sekitar tahun 1960. Jadi yang sebelumnya itu ajaran apa? Apakah kejawen atau Islam? Bagaimana sinergi antara umat beragama di sana? Ya, mudah-mudahan. Ya, betul. Masyarakat Buddha di Temanggung itu kan memang sebenarnya hampir sama dengan di tempat-tempat lain ya. Di Banyuwangi juga itu kan baru mulai tahun 60-an juga. Di Jogja untuk masyarakat perkembangan anak muda itu jauh lebih pesat ya. Populasinya itu setelah tahun 60-an seperti itu. Jadi di Krecek itu sebelumnya mereka banyak yang masih agama lain gitu ya. Jadi di antaranya Islam,
atau kejawen seperti itu. Jadi jadi kemudian mereka tahun 60-an itu karena pemimpin suaranya mantul mana ya? Eh, Jadi ketika tahun 60-an mungkin kalau mengikuti kuliahnya Bu Puji Sulani mungkin bisa mengikuti materi Puji Sulani sebelumnya mungkin bisa membuat kita bisa membuat koneksi seperti itu. Tapi perubahan masyarakat Buddha di Temanggung ini ditandai dengan perubahan agama yang diikuti oleh para pemimpinnya di sana. Jadi misalkan kepala desanya itu juga mengikuti agama Buddha tahun 60-an. Tepatnya 68 sebenarnya gitu. Jadi sebelumnya mereka beragama Buddha, kemudian beragama atau mempraktikkan kejawen dan lain sebagainya itu. Mungkin itu ya. Ya, signalnya agak kurang bagus ya. Oke. Sorry Bu. Jadi saya ingin bertanya mengenai Kerajaan Sriwijaya. Di mana arcanya? Karena kan kita tahu kalau Kerajaan Sriwijaya itu ada, tapi peninggalan itu sangat sedikit. Dan kita dengar kalau banyak arcanya, pantunnya, gimana banyak ditenggelamkan dalam sungai atau katanya tertimbun di bawah tanah seperti itu. Nah, kalau misalnya itu menurut Bu Irani sendiri bisa edukasi kita nggak sih mengenai Kerajaan Sriwijaya itu seperti apa? Kita tahu hanya Taman Bukit Siguntang aja yang memang dulunya itu tempat banyak agama Buddha di sana gitu. Menurut Bu Irani sendiri. Kalau sependek yang saya tahu ya, karena mungkin memang kalau studi saya kan memang tidak fokus di pada masa kerajaan seperti itu ya. Sebenarnya ada satu peneliti yang fokus di sana, itu adalah Cik Sintali ya, yang mungkin nanti bisa diundang di sini, Ibu Sintali. Sintali ya kalau tidak salah ya. Beliau melakukan banyak penelitian sebenarnya Mas tentang Jambi. Terus kemudian ya saya pikir beliau akan lebih memiliki kapasitas untuk membahas itu. Mungkin secara pendek ya yang saya tahu kalau kita berbicara tentang eh, Sriwijaya ini ya, kalau kita melihat dari membaca tentang catatannya Ising, misalkan teman-teman bisa melihat buku yang diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan itu yang mentranslate catatan Ising ya. Itu dia menyebutkan bahwa Sriwijaya memang menjadi dalam catatan itu disebutkan Sriwijaya itu menjadi pusat dari pendidikan agama Buddha di sana. Dia menyebutkan ada ribuan biku yang mempelajari tentang agama Buddha di sana gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan agama Buddha, Sriwijaya ini menjadi pusatnya. Nah, kalau berbicara tentang arca-arcanya, saya mohon maaf, saya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang itu. Jadi mungkin nanti teman-teman dari KPTI bisa mengundang Ibu Sintali untuk berbicara tentang agama Buddha pada masa mungkin Sriwijaya, kan seperti itu. Beliau memang memiliki penelitian khusus ya atau atensi khusus tentang agama Buddha pada masa Sriwijaya ini. Untuk yang ini saya mohon maaf karena saya merasa mungkin Ibu Sintali akan lebih pas untuk bisa menjelaskan secara panjang lebar ya tentang Sriwijaya ini karena beliau seorang arkeolog ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya, Mas Singgih ya. Kalau tidak salah saya pernah ke satu satu ruangan satu tempat yang di daerah Jawa Tengah itu saya lupa nama tempatnya itu kalau nggak salah itu di bawahnya tuh ada satu pantai ya di daerah Semarang itu dan rata-rata 90% itu agamanya Buddha di daerah Dusun Mata Semarang itu dan sekarang sudah mulai pelan-pelan itu masuk ke agama tetangga kayak gitu tuh kalau nggak salah ya. Nah, ya itu hanya sedikit sharing aja. Ini terus abis itu saya mau bertanya nih, Bu Yolandi, saya penasaran mengenai relik ya, relik ya. Kalau misalnya, apakah di sini Bu Yolandi ada meriset mengenai relik dan apakah apakah menurut kalau menurut Bu Yolandi sendiri itu relik itu seperti apa sih wujudnya kalau di zaman Sang Buddha dan apakah dari penelitiannya Bu Yulianti juga ada menemukan relik-relik di sekitar Jawa? Hmm, belum. Saya belum meneliti tentang relik ya.
Ya, karena sebenarnya satu hal yang berbicara tentang relik ya di Indonesia ya, itu adalah karena penelitian saya sebenarnya pada Indonesia modern ya, jadi tentang sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda ya, terus kemudian awal abad 20 seperti itu. Jadi saya tidak banyak mengulik tentang agama Buddha pada masa kerajaan. Pengetahuan saya sangat terbatas dalam konteks itu. Tapi kalau kita berbicara tentang relik ya, ini mungkin agak keluar dari tema kita ya. Ini adalah Bante Narada itu di tahun 50-an ya atau awal tahun 50-an ya kalau tidak salah karena sumber itu saya dapatkan di mohon maaf suaranya mantul. Saya mendengarkan suara saya sendiri. Mengapa ya? Coba, sudah lebih jelas? Iya, tapi aduh, apa ya? Suaranya mantul. Kalau saya ngomong, saya mendengar suara saya sendiri. Oke. Jadi di tahun 50-an itu dari sumber yang saya baca di majalah Buddhis yang diterbitkan di Surabaya itu Bante Narada membawa relik ya, relik dari Sri Lanka ke Indonesia dan beliau memberikannya pada masyarakat Buddha di Semarang ya. Tentu saja pada waktu itu di Semarang di Indonesia baru ada di Jawa Tengah ya baru ada satu wihara gitu ya. Beliau memberikannya di sana. Terus kemudian ketika beliau melakukan perjalanan ke Bali, beliau juga memberikan satu bagian relik itu pada masyarakat Buddha di Bali. Jadi itu sebenarnya kalau kita berbicara tentang relik kapan di Indonesia modern ya, itu adalah salah satunya adalah relik yang dibawa oleh Bhikkhu Narada pada tahun 50-an ini. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya saya belum menemukan ya catatannya seperti itu. Jadi karena sumber-sumber yang saya pakai kalau kita berbicara tentang sejarah itu adalah sejarah apa namanya sumber-sumber yang diterbitkan pada tahun 1900-an. Terus kemudian sumber 1950-an dalam konteks misalkan kalau kita berbicara tentang relik yang ada di Indonesia seperti itu ya. Itu salah satunya yang dibawa oleh Bhikkhu Narada tahun 50-an itu ketika beliau berkunjung ke Indonesia. Jadi itu jawaban pendek saya, Mas, mengenai relik di Indonesia ya. Tapi kalau kita berbicara tentang relik secara general, ya tentunya kita udah ada pengetahuan yang umum gitu ya. Bagaimana dulu ketika Buddha meninggal, relik beliau dibagi menjadi 8 bagian yang di mana kemudian relik itu disimpan pada stupa yang berbeda-beda di sana gitu ya. Mungkin itu aja jawabannya. Cek. Ya, oke, makasih Bu Ida. Sepertinya eh, kita lagi menunggu di Zoom dan di YouTube ya. Kalau ada yang ingin bertanya, kita persilahkan ya. Karena materi ini memang lumayan agak sedikit ini ya unik ya materinya ya. Gitu ya. Nah, oke, pertanyaan gini. Apakah Borobudur, katanya Borobudur atau Singutang di Palembang, itu dulunya di sekitarnya itu adalah ini ya, adalah tanah dan ada sungai dan ada airnya ya. Bagaimana kalau menurut Bu Ida? Borobudur. Dulunya adalah seperti kayak sekelilingnya ada penduduk, katanya dulu justru tempat itu adalah sungai sebelumnya itu perairannya. Bagaimana menurut Bu Yuni? Maaf Mas, karena suaranya di saya nggak begitu jelas. Saya harus nanya berkali-kali. Mohon maaf ya. Memang kayaknya sebenarnya signal saya kurang bagus. Jadi yang saya mau tanyakan tuh, apakah Borobudur itu dulunya tuh adalah tempat tinggal orang-orang dan di sekelilingnya itu dulu adalah sungai, jadi banyak orang tuh transportasi menggunakan sungai karena ada literatur beberapa gambar tuh yang memperlihatkan demikian. Bagaimana menurut Bu Yulianti secara Borobudur sendiri? Hmm, ya, saya sangat ingin sekali sebenarnya menjawab itu ya. Cuma lagi-lagi sebenarnya
Pengetahuan saya pada masa klasik ya, tentang misalkan detail dari Borobudur, apa namanya, area yang melingkupi Borobudur itu seperti apa. Saya belum ke sana, Mas. Ya, saya pikir saya harus secara jujur mengatakan gitu ya, bahwa apa namanya, untuk berbicara lebih banyak tentang bagaimana eh, wilayah di sekitar Borobudur pada masa itu sebenarnya saya belum melakukan studi itu gitu ya. Mungkin kalau kita berbicara tentang bagaimana apa namanya pemaknaan Borobudur dan lain sebagainya, kemungkinan karena sudah ada banyak kajian-kajian itu ya, jadi mungkin ada referensi yang bisa kita pakai gitu. Tetapi apakah misalkan di sekitar wilayah Borobudur itu kemudian transportasi yang digunakan seperti apa? Kebetulan saya tidak mengetahui itu ya. Mungkin saya akan benar-benar sangat menyarankan untuk mengundang Ibu Sintali yang seorang arkeolog yang mungkin saya pikir bisa memberikan kajian yang lebih mendalam ya tentang apa namanya situs-situs terutama situs-situs yang misalkan tentang Borobudur, bagaimana apa namanya wilayah di sekitar apa namanya Borobudur itu seperti apa, terus kemudian di Sriwijaya itu seperti apa. Mungkin Ibu Sintali, Mas, yang akan bisa benar-benar, menurut saya, orang yang tepat ya, yang bisa diundang itu. Karena Ibu Sintali itu memang itu adalah fokus kajiannya. Seperti itu. Ya, saya bisa memberikan kontaknya nanti, karena beliau sebenarnya ada di grup Bumi Borobudur ya. Eh, dan itu adalah kajiannya beliau. Jadi saya mohon maaf ya kalau saya nggak apa namanya tidak memberikan jawaban sesuai yang diharapkan oleh Mas Singgi gitu. Ya, nggak, tidak masalah, Bu. Ini nanti, nanti bisa kita undang beliau aja nanti. Baik, Bu Yanti, mungkin tadi itu adalah sesi terakhir dari pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Bu Yanti dan semuanya. Semoga kebajikan ini menimpa pada saat keluarga. Semoga semua berbahagia. Satu, satu, satu. Aduh. Terima kasih Baik. banyak Mas Singgi sudah mengantarkan saya pada acara malam hari ini dan juga semua tim di KBTI, eh, baik itu yang menyaksikan lewat YouTube ya. Terima kasih banyak sudah eh, apa namanya berkenan untuk berpartisipasi. Semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Selamat malam, Namo Buddhaya. Baik, izinkan kita menutup dengan membacakan nama Karapata. Araham Samad Buddho Bhagawan Buddhang Bhagawan Om Abhivat Emi Sang Bhagawan yang Maha Suci yang telah mencatatkan orang sebut. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha. Oh Bhagavat Kammo Kamang Namasami. Dhamma telah sempurna dibawakan oleh Sang Bhagawan. Kami bersujud di hadapan Supardi no Bhagavat Sawaka Sang Sang Namami. Sang Bhagawan telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sabda sabda bawantu Sukitata. Semoga semua itu berbahagia. Satu, satu, satu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bu Wiranti dan rekan-rekan semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua berbahagia. Oke, baik, mari kita tutup dengan pengumuman. Silakan pada operator.
semua. Sampai jumpa di dalam percakapan berikutnya. Selamat malam dan selamat istirahat. Namo Buddhaya.